Kalau kita ngomongin domba, apa sih yang pertama kali muncul di pikiran? Mungkin sate, gulai, atau hewan kurban, ya kan? Tapi gimana kalau saya bilang, di balik penampilan yang sederhana itu, tersimpan kisah yang luar biasa tentang kebijaksanaan, kepemimpinan, dan bahkan pilar ekonomi yang kuat. Yuk kita gali lebih dalam cerita dari hewan yang ternyata jauh lebih istimewa dari yang kita kira. Oke, kita mulai dari sini, sebuah pernyataan yang sangat kuat dan mungkin buat sebagian orang cukup mengejutkan. Hadis ini seolah-olah ngasih kita petunjuk, ada hubungan yang sangat mendalam antara para pemimpin terbesar dalam sejarah dengan pekerjaan yang kelihatannya ya biasa aja. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Kenapa harus jadi penggembala? Kenapa pekerjaan yang kelihatannya simpel banget ini justru jadi semacam sekolah wajib buat para pemimpin? Apa sih sebenarnya rahasia yang tersembunyi di balik kawanan ternak dan tongkat gembala itu? Sekarang mari kita bedah bareng-bareng. Ternyata menjadi penggembala itu bukan cuma sekedar menjaga hewan. Ini lebih mirip sebuah sekolah kehidupan, sebuah tempat latihan karakter yang intensif. Coba deh kita bayangin, tiap hari harus ngurusin kawanan yang suka lari ke sana kemari, itu kan ngelatih kesabaran tingkat dewa. Terus, pekerjaannya sendiri sangat sederhana, jauh dari kemewahan. Ini menumbuhkan sifat rendah hati atau tawadu. Setiap saat, Anda harus jadi pemimpin yang melindungi, yang mengarahkan. Itu esensi kepemimpinan. Dan tentu saja, ini semua dilakukan untuk mencari nafkah yang membangun kemandirian. Jadi ini benar-benar kurikulum lengkap buat jadi pemimpin hebat. Dan bukan cuma pelajarannya loh, hewannya itu sendiri, domba dan kambing, dianggap penuh dengan barokah. Apa itu barokah? Sederhananya, ini adalah berkah atau kebaikan yang melimpah dari Tuhan. Ada hadis yang menyarankan kita untuk memelihara kambing karena di dalamnya ada keberkahan. Artinya, ada nilai kebaikan yang melekat yang bisa membawa manfaat buat pemiliknya. Oke, dari pelajaran spiritual di masa lalu, sekarang kita lompat ke Indonesia di zaman modern. Gimana sih wujud warisan ini dalam dunia peternakan kita sekarang? Dari padang rumput para nabi, yuk kita kenalan sama kawanan domba masa kini. Nah ini dia nih para bintangnya. Lihat deh betapa beragamnya domba-domba di Indonesia. Ada domba Garut yang gagah banget dengan tanduk spiralnya. Ada si raksasa domba Batur yang beratnya bisa sampai 140 kg. Terus ada domba ekor tipis yang super produktif, sekali beranak bisa langsung 2-5 ekor. Keren banget kan? Masing-masing punya keunggulan sendiri yang membentuk industri peternakan kita. Nah, setelah kenalan sama domba-dombanya, mari kita lihat gimana nilai budaya yang sudah mengakar kuat ini jadi pendorong sebuah industri modern yang sangat signifikan. Ini adalah perpaduan yang pas antara tradisi dan ekonomi. Lihat angka ini, 112.930 ton. Sebanyak itulah total produksi daging kambing dan domba di Indonesia hanya dalam 1 tahun.